asisten Sintayong di timnas Indonesia, Yong Ki-hun, langsung mendapatkan tugas berat untuk memoles ketajaman striker tim Merah Putih. Yong Ki-hun langsung menampakkan batang hidungnya di pekan perdana Liga 1 2024-2025. Dirinya dengan sejumlah staf pelatih timnas Indonesia yang lain tengah menyaksikan laga antara Semen Padang versus Borneo FC di Stadion PT IKA Jakarta. Pada laga tersebut, Borneo FC menang 3-1 atas tim tuan rumah. Meski begitu, ex-penyerang timnas Korea Selatan pusing dengan catatan pekan perdana Liga 1 2024-2025. Pasalnya, para penyerang berlabel timnas Indonesia gagal pecah telur pada pekan perdana di Liga BRI. Sangat sedikit dari para penyerang lokal tersebut yang sukses membukukan gol untuk timnya. Tercatat, hanya ada 4 nama pemain lokal yang sukses membukukan gol di pekan perdana. 4 nama yang dimaksud adalah Beckham Putra, Bayu Otto, Rizky Eka, dan Stefano Lillipali. Yong Ki-hun bingung kenapa papan skor didominasi oleh para pemain asing. Padahal sebentar lagi Indonesia memulai petualangannya di kualifikasi Piala Dunia Round 3 zona Asia dengan laga pertama bertandang ke Arab Saudi. Para pencetak gol di Liga 1 diisi oleh para pemain asing. Persib misalnya, ada 2 Brasil yaitu David da Silva dan Ciro Alves yang mencetak gol kala timnya menang 4-1 atas PSBS Biak. Sementara di Persija, semua gol kemenangan atas Barito Putra dicetak oleh Gustavo Almeida. Di PSM Makassar, Nermin Halceta mencetak brace saat menang 3-0 atas Persis Solo. Di kubu Bali United, ada nama Mitsuru Maruoka dan Privat Barga yang memboyong semua gol kemenangan timnya di kandang Persik Kediri. Tidak ada striker langganan Sintayong dalam daftar tersebut. Tidak ada nama seperti Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka di papan skor. Andalan baru Sintayong seperti Malik Rizaldi yang gagal menjalani debut bersama Persebaya di laga resmi. Pemain 27 tahun tersebut harus mengalami cedera pada laga pramusim lawan Persik Kediri. Situasi tersebut jelas jadi ujian tersendiri bagi Sintayong dan jajarannya di tim kepelatihan timnas Indonesia. Pasalnya, mereka hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk mempersiapkan diri menuju ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini sinyal tanda bahaya untuk timnas. Walaupun ini masih di laga awal, Indonesia saat ini membutuhkan seorang striker yang haus gol. Bagaimana akan mendapatkan poin jika para ujung tombak tersebut mandul? Timnas Indonesia saat ini boleh dikatakan bagus dari mulai back hingga tengah. Posisi kiper masih dikatakan aman, walaupun Hernando Ari terkadang masih membuat blunder yang konyol. Ada beberapa faktor yang membuat kenapa hingga saat ini timnas Indonesia krisis penyerang yang berkualitas. Mantan penyerang timnas Indonesia, Budi Sudarsono, membongkar masalah skuad Garuda krisis sosok juru gedor. Menurutnya, faktor itu tak luput karena klub kontestan Liga 1 lebih memilih legion asing ketimbang lokal untuk mengisi posisi striker. Problemnya adalah di kompetisi. Kompetisi itu idealnya striker yang sekarang itu pemain asing.
Pemain lokal jarang sih, ujar Budi Sudarsono. Sananta pun jarang bermain, jadi emang jam terbang itu perlu, apalagi jam terbang internasional, sambungnya. Terbukti striker asing sangat mendominasi di Liga 1 2003-2024. Dalam 10 besar pencetak gol terbanyak, tidak ada satu striker lokal bertengger. Hanya ada 2 pemain yang berhasil masuk dalam 15 besar pencetak gol terbanyak untuk musim reguler Liga 1 2023-2024. 2 pemain itu adalah Stefano Lillipali dan Malik Rizaldi. Ramadan Sananta yang biasa dipanggil Sintayong pun hanya bisa mencetak 8 gol dari 23 penampilan. Dimas Derajat hanya bisa mencetak 6 gol dari 26 pertandingan. Dan Hoki Caraka hanya bisa mencetak 4 gol dari 22 pertandingan yang dia jalani. Kontribusi mereka di timnas pun juga masuk dalam kategori menyedihkan. Mundur ke belakang, jika dilihat dari rekam jejak kesuksesan striker lokal timnas terdahulu, ada 4 nama yang paling mentereng, yakni Kurniawan Dwi Yulianto, Rocky Putirai, Bambang Pamungkas, dan Boaz Salosa. Keempat striker tersebut subur dalam hal mencetak gol ketika membela timnas maupun di klubnya masing-masing. Kurniawan sukses melesatkan 33 gol ketika membela timnas dari total 200 gol di semua kompetisi. Rocky Putirai melesatkan 17 dari total 313 gol. BP 37 gol dari total 222 gol. Dan Boaz Salosa 14 gol dari total 226 gol di semua kompetisi. Dan kini tugas berat diberikan kepada asisten Sintayong di timnas Indonesia, Young Ki-hun, untuk menemukan penyerang Indonesia yang akan mengisi slot penyerang timnas. Semoga saja Opa 1 ini bisa menemukan permata tersebut. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.